Spirit Gerakan Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Jumpa lagi di channel Z. Kali ini kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda. Karena ini merupakan peristiwa monumental. Paling tidak ada 3 makna besar dalam Sumpah Pemuda. Satu, makna spirit kaum muda dalam merespon kehidupan masyarakatnya. Yang kedua adalah mengenai bagaimana merawat keberagaman. Karena bangsa Indonesia ini sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi bangsa yang sangat beragam. Yang ketiga adalah mengenai bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Nah, menarik karena peristiwa Sumpah Pemuda ini menggugurkan mitos bahwa anak-anak muda itu adalah anak-anak pemalas, generasi manja, generasi yang hanya bisa menuntut dan lain sebagainya. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa anak muda adalah anak-anak yang kreatif, heroik, dan memiliki semangat yang menyala untuk melihat realitas yang ada di sekitarnya. Sebagaimana tertulis dalam beberapa buku sejarah bahwa peristiwa Sumpah Pemuda yang kita peringati pada tanggal 28 Oktober ini tidak bisa dilepas dari Kongres Pemuda yang pertama yang terjadi pada tahun 1926. Pada tahun itu beberapa pemuda dari berbagai daerah sudah berkumpul untuk menyatukan pikiran, menyatukan tekad, merespon situasi pada zamannya, gimana pemerintah kolonial melakukan tindakan sewenang-wenang, tindakan melecehkan harkat dan martabat bangsa yang ada di Nusantara ini. Situasi ini memicu semangat para generasi muda untuk menyatukan tekad dalam membangun sebuah gerakan bersama untuk keluar dari penindasan kaum kolonial. Semangat ini terus dijaga dan dirawat di bawah bimbingan atau di bawah kendali koordinasi dari teman-teman atau anak-anak muda dari PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Eropa. Ini menjadi inspirasi bagi generasi muda yang ada di Hindia Belanda pada saat itu. Mereka mengkonsolidir diri sehingga berkumpullah pada 28 Oktober 1928. 2 tahun setelah Kongres Pemuda pertama, mereka berkumpul melakukan Kongres yang kedua. Yang ini mereka mencetuskan suatu sumpah untuk bersatu bersama, bertekad untuk memperjuangkan berdirinya suatu nation, suatu bangsa yang mereka sebut dengan Indonesia. Mereka mengikrarkan sumpah untuk bersatu dalam suatu bangsa dengan berbagai macam perbedaan, ragam etnis, ragam budaya, ragam bahasa, menyatu menjadi bangsa Indonesia. Dan mereka mengikrarkan diri hanya punya satu tanah air Indonesia. Bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan Kalimantan, bukan Papua, tetapi tanah air Indonesia. Ini menarik karena pada saat itu Hindia Belanda berada dalam kekuasaan para sultan, para raja-raja yang ada di berbagai daerah. Tetapi mereka bisa bersatu dan mengikrarkan diri menjadi satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Bagi saya, ini adalah kedewasaan sikap dalam memandang persoalan. Mereka mengabaikan perbedaan, mereka mengabaikan egoisme, mereka mengabaikan eksistensialisme yang ada pada diri masing-masing etnis. Untuk hanya diikat satu tekad untuk merdeka bersama, untuk hidup bahagia bersama, untuk hidup keluar dari penindasan dan penjajahan. Inilah ikatan yang menyatukan mereka. Tapi hal ini tidak mungkin terwujud kalau masing-masing tidak bisa membunuh egosentrisme, baik ego etnis, ego tradisi, maupun ego kekuasaan. Itu lebur. Dan ini adalah kearifan
yang sangat luar biasa yang patut menjadi cerminan kita bersama. Saya nggak bisa membayangkan kalau pada saat itu misalnya dalam menentukan bahasa. Karena orang Jawa merasa mayoritas, punya power, kemudian memaksakan bahwa bahasa Jawa harus menjadi bahasa bagi bangsa Indonesia. Atau sebaliknya, bahasa Sunda harus menjadi bahasa bagi bangsa Indonesia. Karena Sunda adalah adiluhung dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau ego-ego seperti itu masih ada, saya yakin Sumpah Pemuda tidak akan terwujud. Saya yakin tekad untuk keluar dari penjajahan tidak akan bisa terlaksana. Meskipun semuanya memiliki tekad yang sama. Tapi itu menjadi rusak akibat egosentrisme yang ada di masing-masing kelompok. Luar biasa para pendiri bangsa. Mereka bisa mengendalikan egonya masing-masing. Lebur dalam jiwa kebersamaan, lebur dalam jiwa persatuan, yaitu bangsa Indonesia. Sehingga dengan semangat ini keberagaman masih bisa terjaga, perbedaan masih bisa terawat dengan baik, tanpa harus menafikan antara satu dan lainnya. Meskipun mereka mengakui dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tetapi sampai detik ini bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Aceh masih terawat dan terjaga dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kearifan terhadap tradisi yang didasari pada spirit bersama untuk menjaga persatuan adalah cara terbaik untuk merawat keberagaman. Ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi bangsa dan generasi muda saat ini. Kita bayangin, ada satu negara yang hanya terdiri dari 7 suku bangsa besar. Sampai detik ini nggak bisa merumuskan bahasa nasionalismenya. Seperti bangsa di Afghanistan. Mereka hanya beberapa suku bangsa yang dominan. Seperti Daher, Pushtun, dan lain sebagainya. Tapi sampai detik ini mereka tidak punya bahasa persatuan. Sehingga masing-masing bicara dengan bahasanya sendiri-sendiri. Nah, beruntung para pendiri bangsa kita punya kearifan yang luar biasa. Sehingga kita bisa merumuskan dan bertekad menjadi satu bangsa, menjadi pemersatu di antara kita. Di tengah suasana yang penuh gejolak, bangsa Indonesia yang mengarah pada fragile society, yang rentan terhadap kertaan, maka Sumpah Pemuda menjadi sumber inspirasi untuk mengingatkan kita bersama bahwa persatuanlah yang bisa membawa bangsa ini memasuki pintu gerbang kemerdekaan. Kebersamaanlah yang bisa menuntun bangsa ini menuju pintu kemerdekaan. Dan kearifanlah yang bisa melampaui berbagai sekat-sekat perbedaan yang ada di negeri ini. Untuk itu, spirit Sumpah Pemuda kita perlu jaga dan kita perlu pelihara. Supaya kita bisa memasuki pintu-pintu keberhasilan yang ada di depan kita. Mustahil kita bisa memasuki pintu gerbang era generasi emas 2045. Mustahil kita bisa memasuki 1 abad negara kesatuan Republik Indonesia dengan penuh keberhasilan, penuh kesuksesan tanpa kita menjaga kearifan untuk merawat perbedaan di antara kita. Ini guys yang perlu kita renungkan pada kesempatan kali ini. Kalau dulu semangat untuk merdeka menjadi pintu pengikat yang bisa melampaui sekat-sekat perbedaan di antara kita. Kalau dulu semangat keluar dari penjajahan menumbuhkan kearifan yang bisa menundukkan ego-ego sektoral. Inilah yang perlu kita jaga. Mari kita tundukkan ego sektoral. Mari kita tingkatkan kearifan untuk memasuki pintu gerbang generasi emas 2045. Karena tanpa kearifan kita akan sulit dan akan menghadapi tantangan perpecahan di antara kita. Dan hanya kearifan dan semangat kebersamaan
melalui penciptaan kesejahteraan dan keadilan yang bisa membawa kita ke pintu gerbang era keemasan Indonesia Jaya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.